Mohon maaf, apa nak di pengarana memang saya pernah menjanjikan tentang pembahasan mengenai tingkatan-tingkatan fana. Akan tetapi sampai walupai. Jadi sekali lagi mohon maaf. Apa nak di pengarana. Itu tidak dapat dipungkiri. Kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Jadi walupai kasih ya. Alhamdulillah di pengarana. Jadi insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai arti fana dan tingkatan-tingkatannya ya. Diperhatikan ini ya, perhatikan fokus tahu ya. Pamua gagal fokus tahu maka ndangi namala mauan dipahami secara jelas. Sebenarnya pembahasan mengenai tingkatan-tingkatan fana ini sebenarnya sangat jarang guru-guru tarekat yang membahas mengenai ini. Adapun alasan-alasan guru tarekat tidak membahasnya karena dikhawatirkan jangan sampai ini tidak menutup kemungkinan ini sering terjadi. Jangan sampai mau tondarua ma'alami mau atoi ruwai walami di sana fana ya ruwa toa fana. Kenapa? Karena naisani pembahasanna sehingga menyamani mauan ya ruwa toa fana. Ini tidak menutup kemungkinan. Ya. Adapun yaudi membahas karena tania guru, tania toa ulama. Jadi yang membahas dengan niat yang lain. Lain teo niau dia membahas atau dia mengenai tingkatan-tingkatan fana dengan harapan insya Allah mua ruwai tau fana anna parisan maka insya Allah narisami bahwa apa yang kita alami itulah yang disebut fana. Insya Allah narisami. Kemudian muatondap parua ma'alami misalnya anak taparua manini na alami maka ndami nalamba na petuleanmu. Kenapa? Karena nisam memang ruwa memani nerani bahwa ia di sana fana dia. Nyero nia ya. Kan tetapi hati-hati tahu dato mau ni ruwa fana mau dapat ruwa fana seperti itu ya. Baik. Sekarang kita akan memulainya ya. Sahabat yang paling sering mengucapkan kalimat ini yakni fana adalah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Ya, Sayyidina Ali bin Abu Talib. Beliau berkata, di dalam kefanaanku inilah aku mendapatkan Allah atau aku menemukan Tuhan. Jadi mauani Sayyidina Ali bin Abu Talib, di dalam kefanaanku inilah aku dapat melihat Tuhan. Dan memang hakikatnya seperti itu ya, diperhatikan. Dengan kalimat ini yakni fana, ini ditanggapi oleh para kaum sufi secara baik. Bahkan beliau berkata, para sufi-sufi ini berkata, fana itulah merupakan sebuah pintu masuk untuk menemukan pengetahuan yang sebenarnya. Maksudnya adalah fana dia adalah pintu masuk untuk
menemukan Allah, seperti itu, ya. Demi memudahkan kita untuk memahami di sangat fana no bahasa ni tahu sebagian daripada arti fana, arti yang sebenarnya di sangat fana, ya. Perhatikan artinya fana ialah lenyapnya indrawi. Jadi inai tahu diliputi oleh hakikat ketuhanan, maka ndami nanaita di alam baru dia tidak akan melihat lagi daripada alam baru ini atau alam wujud ini. Dia tidak akan melihat. Maka itulah yang disebut fana, fana dari alam cipta, ya. Bahasa dia no wenga ni tahu apa sangana no bahasa ni tahu secara rinci mengenai tingkatan-tingkatan fana supaya menyaman dipahami insyaallah. Perhatikan, ya, perhatikan sana lirik ini sangat penting, ya. Fana tingkatan pertama perhatikan. Misalnya Rue tahu duduk halwat, ya. Rue tahu duduk halwat. Jadi Rue tahu ma'alami dalam duduk halwat, di mana akal pikiran sudah tidak berjalan lagi. Dami jalan di akal pikiran, tiba-tiba maitai tahu sebuah. Misalnya maitai tahu nur bagaikan bintang. Nur ini terbit dari hati sanubari. Nenek ma'alami maka fana sangana itu fana tingkatan pertama. Itu adalah fana tingkatan yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua, Mu'arua tahu duduk halwat. Kemudian akal pikiran dan seluruh panca indera dami berfungsi. Kemudian maitai tahu misalnya maitai tahu nur bagaikan bulan. Tingkatan ini disebut juga fana. Fana ini disebut fana tingkatan kedua, ya, perhatikan. Kemudian Mu'arua tahu mengalami seakan-akan dani tahu dini di alam, seakan-akan kita memasuki sebuah alam yang lain atau sebuah ruangan. Dami saat ngalawe, dami dirasakan alawe bahwa kita ada di dunia. Misalnya, misalnya seakan-akan kita dibungkus oleh nur. Kita diliputi oleh nur. Maka ini disebut fana. Fana tingkatan ketiga, ya. Fana tingkatan ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat. Ini adalah fana tingkatan yang tertinggi. Mu'arua atau ma'alami. Ini misalnya ruwa atau ma'alami semuanya ini sudah tidak ada, alam ini sudah tidak ada. Dan misalnya mohon maaf sekali lagi, kita menyaksikan sebuah nur, di mana nur itu
metode teologi depan iya, dan pandangan itu tidak terbatas, dan batasannya tidak bertepi, tidak berujung. Ke kanan juga begitu, ke kiri juga begitu, ke bawah juga begitu, ke atas juga begitu. Maka itu pun disebut fana. Inilah yang disebut fana filsat, fana tingkatan yang tertinggi. Ya, mengerti tahu? Ya, insya Allah mudah dipahami ya.